Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik semuanya ya. Alhamdulillah, pada hari ini Ustadz Rudi berkesempatan menyapa kalian yang ada di rumah bersama keluarga. Harapannya mudah-mudahan anak-anak semuanya bersama ayah, bunda, dan keluarganya lain diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak semuanya, bulan suci Ramadan dinamakan bulan puasa atau syahrul syiyam, juga dinamakan sebagai syahrul Quran, yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkannya. Oleh karena itu, kita semuanya sebagai umat Islam, khususnya siswa-siswi MI Tarbiyatus Syarifah yang khusus mengikuti program tahfidzul Quran atau menghafal Quran, tentunya pada bulan ini harus banyak-banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan melancarkan hafalan Qur'annya yang telah dihafalkannya. Oke anak-anak, saat ini anak-anak ada yang sudah hafal 3 juz, 4 juz, dan bahkan ada yang sudah 8 juz. Alhamdulillah. Harapan Ustadz, anak-anak semuanya nantinya bisa melanjutkan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Nabi tersebut di hadis tersebut. Pada kesempatan ini Ustadz Rudi akan memberikan atau membahas bagaimana cara menghafalkan Al-Quran, ya. Ya, nanti bisa dicatat atau dirangkum, nanti tugas ini dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Oke. Sebelum kita menginjak pada cara bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Yang pertama, syarat apa yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran? Yang pertama adalah niat. Kita harus mempunyai niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mendapatkan pahala dan kedudukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita salah niat hanya untuk ingin dipuji orang lain. Itu adalah sifat yang tidak baik, ya. Setelah kita memiliki niat yang baik, kita utarakan niat itu kepada orang tua kita agar kita juga mendapatkan izin dan ridho beliau, ya. Kita bisa berusaha sendiri untuk menghafalkan Al-Quran, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan doa dan motivasi dari orang tua yang insya Allah dengan doa motivasi tersebut kita akan dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan hafalan kita insya Allah. Syarat yang kedua yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran adalah kita harus memiliki himmah atau keinginan yang kuat dalam menghafalkan Al-Quran. Kita harus mempunyai semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah,
tanamkan pada diri kita bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Tanamkan bahwa kita harus yakin akan bisa menghafalkan Al-Quran. Keyakinan itu sangat diperlukan, dan perasaan optimis itu akan membantu kita mewujudkan cita-cita kita. Anak-anak, lanjutannya ialah syarat yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran adalah istiqomah. Ya, istiqomah terus menerus, continue. Tidak boleh hari ini kita menambah hafalan, besoknya bolong tidak menambah hafalan. Karena istiqomah itu akan membantu kita untuk mencapai target hafalan kita sesuai yang kita rencanakan di awal. Ya. Yang terakhir, syarat yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran adalah harus memiliki sifat sabar. Ya. Sabar, telaten, tidak mudah menyerah. Itu harus kita miliki. Karena menghafalkan Al-Quran itu kadang-kadang tidak karena menghafalkan Al-Quran itu kadang-kadang tidak semulus yang kita bayangkan. Ada saja tantangan dan cobaan-cobaan yang harus kita hadapi. Mungkin ada cobaan atau tantangan dari yang berawal dari internal kita sendiri, dan juga ada cobaan tantangan dari eksternal kita. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki sikap atau mudah-mudahan kita semuanya memiliki syarat-syarat ini untuk menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya anak-anak, kita masuk kepada tahap metode atau bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah jangan sampai kita berganta-ganti mushaf Al-Quran. Pakailah Al-Quran pojok atau Al-Quran kudus, karena di situ banyak kemudahan-kemudahan yang akan memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran pojok ini biasa dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Kemudahannya apa saja? Ya, Al-Quran pojok ini setiap halaman terdapat 15 baris. Setiap akhir halaman adalah akhir ayat dan tidak bersambung ke halaman berikutnya. Dan di setiap juz ada 20 halaman. Ya. Maka dari itu bisa kita prediksikan, misalkan kita istiqomah menghafalkan satu hari satu halaman, untuk 1 bulan berarti 20 hari akan selesai. Sisanya 10 hari untuk melancarkan. Jadi berapa lama waktu yang akan kita butuhkan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz? Berarti yang kita butuhkan adalah 30 bulan. Berarti 30 bulan adalah 2,5 tahun. Itu ya. Terus lanjutannya cara menghafalkan Al-Quran ialah yang kedua, cari tempat yang tenang. Jauhi tempat yang bising yang akan mengganggu konsentrasi kita. Karena ketika konsentrasi kita terpecah, kita tidak akan menghafal dengan baik. Karena kebanyakan kegagalan untuk menghafalkan adalah karena kurangnya konsentrasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan memasuki teknis menghafal Al-Quran. Ya, tahapan pertama adalah tentukan pada hari ini kita akan menghafalkan berapa ayat atau berapa halaman. Misalkan hari ini kita menghafalkan 1 halaman, ya, tahap pertama kita harus baca halaman yang akan kita hafalkan, ya, minimal 3 kali secara tartil dan benar. Setelah itu kita mulai menghafalkan ayat demi ayat. Misalkan ayat pertama kita baca dulu minimal 3 kali sampai lancar dan benar, baru kita hafalkan sampai betul-betul hafal. Selanjutnya kita hafalkan ayat kedua. Prosesnya sama dengan ayat pertama, yaitu dibaca minimal 3 kali,
Habis itu dihafalkan sampai betul-betul lancar, ya. Setelah itu kita ulangi dari ayat 1 sampai 2. Begitu selanjutnya kita hafalkan ayat ketiga, kita baca dulu minimal 3 kali, habis itu dilancarkan, dihafalkan sampai betul-betul hafal. Diulangi lagi dari ayat 1, 2 sampai 3. Dan seterusnya sampai target yang kita hafalkan. Ya, habis itu disetorkan kepada ustadz ustazah atau kepada teman yang sama-sama menghafal, atau minimal kepada teman kita yang bacaannya sudah bagus. Jangan lupa dipersiapkan pensil dan penghapus. Apabila ada kesalahan, nanti ditandai. Kalau sudah dibetulkan hafalannya, kesalahan itu dihapus. Oke. Sekarang masuk ke yang keempat, yaitu menjaga hafalan. Menjaga hafalan ini sangat penting sekali, karena menjaga hafalan itu lebih sulit daripada mendapatkan hafalan tersebut. Caranya bagaimana? Kita seharusnya memiliki 2 waktu, yaitu waktu murojaah dan waktu menambah hafalan. Misalkan kita sudah hafal juz 30, murojaahnya ialah berurutan mulai dari An-Naba, hari ini An-Naba, An-Naziyat sama Abasa. Besoknya lanjut surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin, dan begitu seterusnya sampai An-Nas selesai. Dan ketika kita menambah hafalan, bacalah hafalan yang sudah kita setorkan kemarin, karena hafalan baru akan mudah hilang, ya. Sangat mudah hilang hafalan baru, seperti ibarat anak panah lepas dari busurnya, mudah sekali hilang kalau tidak kita murojaah terus menerus. Caranya bagaimana? Sebelum kita menambah hafalan baru, hafalan yang kemarin baru saja kita setorkan dibaca minimal 1 kali setiap hari, begitu, ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan syarat dan metode untuk menghafalkan Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah dalam belajar dan menghafalkan Al-Quran. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan menampilkan tokoh inspirasi kita hari ini. Beliau adalah Bapak Purnawirawan TNI, namanya Bapak Masrukin. Beliau sehari-harinya adalah bekerja sebagai satpam atau security di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, yang waktu itu saya masih menangi beliau karena saya juga alumni pondok tersebut. Oke, di sela-sela kegiatannya bertugas menjaga pondok, beliau menyempatkan diri untuk menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, sampai akhirnya bisa hafal 30 juz. Luar biasa, Masya Allah. Yang pada umur ke-60 tahun selesai, dan beliau wisuda tahun 2014. Sampai-sampai Bapak pengasuh memberikan apresiasi kepada beliau untuk memberangkatkan umroh ke Baitullah. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, apa yang bisa kita ambil, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita dapat dari tokoh inspirasi kita tersebut? Bahwasannya niat yang ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan himah, keinginan yang kuat, dan disertai istiqomah dan doa kepada Allah, semua cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, Ustadz berharap nantinya anak-anak tidak hanya hafal 3, 4, atau 8 juz, tapi tuntaskan sampai selesai 30 juz. Karena itu adalah merupakan bakti kita kepada orang tua kita, ayah bunda kita yang telah melahirkan, membesarkan kita, memberikan pendidikan yang cukup bagi kita. Insya Allah pahala kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran akan mengalir terus kepada ayah bunda kita walaupun nanti sampai meninggal.
Dan sampai di akhirat kelak nanti orang tua kita akan diberikan Allah mahkota cahaya kemuliaan, yang mana mahkota itu tidak bisa ditukar oleh apapun, meskipun ditukar dengan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dan diberi kekuatan oleh Allah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat bersama Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.